pendidikan itu penting banget sih Bang, buat Maria sendiri. Dan mungkin buat orang lain juga ya penting. Selain itu, kenapa Maria pilih ini, pilih Vkom itu karena Maria terinspirasi dari Mbak Nana. Abang tahu Mbak Nana kan? Ini siapa? Najwa Shihab ya? Iya, Najwa yang Shihab. kayaknya nggak ada sih. Hai, jumpa lagi dengan saya, Fajar Sriwijaya, di podcast saya tentunya, yaitu Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya punya satu narasumber yang kayaknya seru banget nih kalau diajak untuk ngobrol-ngobrol lebih penting lagi tentang kehidupannya dia tentunya. Dan narasumber saya adalah Maria. Oke, Maria, bisa memperkenalkan dirinya dahulu nggak sih? Saya mau tahu nih, siapa sih itu seorang Maria? Kenalin Bang Fajar, nama saya Santa Maria Simbolon. Abang atau yang teman-teman semua juga bisa manggil saya Maria. Berarti kali ini saya akan panggilnya Maria aja ya? Maria aja. Oke, mau tahu kesibukannya Maria sendiri sehari-hari itu apa sih? Kalau Maria sih sibuknya kerja sambil kuliah ya. Oh, kerja iya, kuliah juga iya? Iya. Oh, keren banget ya. Tuh teman-teman, kuliah iya, kerja iya. Dan itu kayaknya keren banget. Zaman sekarang kayaknya susah banget nih untuk orang mau kuliah kerja karena harus bagi waktu itu sedikit lebih susah ya. Mau tahu juga kuliahnya di mana, terus jurusan yang diambil apa sih, Mar? Kalau aku sih kuliahnya di Universitas Semputan Tular yang di Jakarta Timur, tepatnya di Cipinang. Terus kalau untuk jurusan Maria ngambilnya Fakultas Ilmu Komunikasi sih Kak. Oh, ambilnya Fakultas Ilmu Komunikasi dan di Universitas Semputan Tular, Jakarta Timur? Iya. Oh, oke. Kenapa masih mau kuliah? Sedangkan kan Maria itu sendiri kerja. Sorry, sebentar. Maria kerjanya di mana? Kalau Maria sendiri sih kerjanya di Dinas Perhubungan ya. Menarik banget itu ya, Dinas Perhubungan. Terus sehari-hari kuliah sambil kerjanya Dinas Perhubungan. Saya juga bingung nih. Sekaligus mau tanya sama Maria. Kan di Dinas Perhubungan hampir setiap hari saya pasti ketemu, pagi ada, siang ada, malam, bahkan tengah malam juga ada itu petugas-petugas dari Dinas Perhubungan. Itu kerjanya 24 jam atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau kita sih sistem kerjanya shifting ya Bang ya. Karena kalau kita satu harian kerja bisa-bisa ya masuk IGD ya. Bisa jadi. Ya karena drop ya. Nah jadi kita tuh dibuat shifting yang masuk, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, sama ada yang masuk malam. Nah, Maria sendiri kan kuliah iya, kerja iya. Kenapa sih masih mau kuliah? Kan di sub kayaknya cukup menjanjikan tuh pekerjaannya. Kenapa sih masih mau kuliah? Selain untuk dapat gelar ya, pendidikan itu penting banget sih Bang buat Maria sendiri. Dan mungkin buat orang lain juga ya penting. Nah, untuk nambah wawasan, terus untuk apa ya? Intinya kuliah itu nggak bisa diomongin alasannya seberapa penting sih, karena kuliah itu nggak ada batasannya. Oke. Berarti memang buat Maria sendiri kuliah itu penting banget. Bukan kuliah aja sih, lebih ke sebuah pendidikan ya. Itu sangat penting buat Maria gitu ya. Terus kuliah sambil kerja, cara bagi waktunya gimana? Kan 3 shift nih, terutama di di Dinas Perhubungan. Ada shift pagi, siang, dan malam ya. Nah, kalau kebetulan dapat shiftnya yang bentrok dengan jam kuliah, maaf ngomong, kalau di Universitas Semputan Tular, kuliah karyawan itu jam berapa sampai jam berapa sih? Nah ini nih Bang, alasan Maria kenapa suka atau memilih kuliah di Universitas Semputan Tular. Kenapa itu? Terus selain kuliahnya yang fleksibel, kadang nih pas ada nih, ini memang fakta, bukan Maria buat-buat ya, promosin, enggak. Cuman pas waktu itu kan Maria lagi kerja nih, lagi dinas luar. Nah terus ada tuh presentasi. Nah karena Maria nggak bisa gabung ke kuliah tersebut, nah Maria izin tuh ke teman-teman Maria, kayak izinin gue ya, biar gue ini, soalnya gue lagi kerja, gue nggak bisa inin kuliah dulu, kalian dulu yang amanin gitu. Nah, teman-teman semua tuh solid bantu Maria untuk kayak ini, bilang ke dosennya, maaf ibu, Marianya lagi kerja. Nah dosennya juga ngizinin, jadi kayak nggak ngeganggu kerja nggak keganggu, kuliah juga nggak keganggu. Pokoknya kayak Universitas Semputan Tular tuh kayak kuliah yang Maria idamkan lah. Oh, berarti fleksibilitas dari
Universitas Empu Tantullar sendiri, terus lingkungannya kali ya, teman-temannya juga mungkin saling backup satu sama lain. Jadi ketika Maria sendiri nggak bisa, teman yang ini bisa bantu gitu ya. Dosennya juga ternyata enak-enak ya. Itu kan tadi dari fleksibilitas dosen dan teman-teman. Untuk biaya sendiri gimana sih Empu Tantullar? Oh, kalau untuk biaya sendiri cukup terjangkau lah ya Bang. Cukup terjangkau? Iya, gaji kita bukan untuk gaji kita tuh nggak semua ke kuliah, enggak. Jadi sebagian doang ya. Kayaknya masih bisa lah, terjangkau lah pokoknya. Terjangkau. Beda dari yang lain. Oh gitu, kayaknya seru banget ya. Jadi tuh teman-teman, kalau mau kuliah sambil kerja, yang mungkin susah kali bagi waktunya. Kalau ngambil reguler kan otomatis harus pagi sampai sore mungkin. Jadi coba deh ambil kuliah karyawan atau kuliah sambil kerja. Ini kalau Kak Maria sendiri itu udah bilang dia di Universitas Empu Tantullar, itu fleksibel banget. Waktunya fleksibel, dosen-dosennya fleksibel, biaya juga terjangkau ya tentunya ya. Terjangkau. Ya. Terus saya mau tanya, goals dari tujuannya si Maria itu kuliah. Kan pendidikan buat Maria tadi penting, itu penting banget gitu. Kenapa sampai kini membela-belakan diri sendiri untuk kuliah iya, kerja iya. Kalau kita lihat sendiri itu pasti capek banget, ya kan? Kuliah, kerja itu capek, waktunya harusnya istirahat, tapi dipakai untuk kuliah. Nah, goals atau tujuan dari kuliah ini setelah nanti Maria sendiri wisuda atau dapatlah gelarnya itu. Oh iya, kalau sarjana ilmu komunikasi apa sih? SIKOM. SIKOM. SIKOM itu nanti mau dipakai buat apa sih sebenarnya? Karena pekerjaan Maria yang di perhubungan pastinya turun ke lapangan ya. Pengen sih komunikasinya lebih baik lagi, apalagi kan komunikasi Maria kurang lancar juga nih. Maria tuh sebenarnya pemalu tau Bang. Oh gitu, tapi nggak kelihatan loh ini pemalu. Iya pemalu, jadi karena itu alasan Maria untuk ngambil IKOM. Terus nanti supaya pas kelar kuliah ini Maria bisa lebih terjun ke masyarakat. Ngomong bahasanya lebih mudah lah dipahami masyarakat. Selain itu, kenapa Maria pilih pilih Vkom itu karena Maria terinspirasi dari Mbak Nana. Abang tahu Mbak Nana kan? Ini siapa? Najwa Shihab ya? Iya, yang kayaknya nggak ada sih orang yang nggak kenal dia ya. Itu salah satu perempuan yang kalau berbicara siapa sih nggak mau denger dia? Itu keren banget. Betul, public speakingnya si Mbak Nana itu keren banget. Terus mungkin jadi salah satu kali perempuan yang kalau berbicara itu pasti didengar. Ya. Jadi itu role modelnya si Maria sendiri ya. Supaya kedepannya mau berharapnya seperti Mbak Nana itu. Gitu. Meski nggak bisa 100% ya minimal 80 lah. Oke, semoga ya. Amin. Jadi tujuannya si Maria sendiri itu kuliah sambil bekerja, terutama ngambil di Universitas Empu Tantullar dan jurusan komunikasi. Berharapnya suatu hari itu bisa seperti Mbak Nana. Berharapnya ya gitu. Karena bekerja seperti Maria sendiri itu bertemu dengan masyarakat banyak, jadi butuh cara berkomunikasi dengan yang baik, ya kan? Terus supaya memahami apa sih maunya masyarakat dan bagaimana cara mendengar yang baik. Oke, Kak Maria, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Bincang-Bincang Santai ini. Terus buat teman-teman, sekiranya kalau mau kuliah, jangan lupa pilih Empu Tantullar dan Vkom jurusannya. Terima kasih.